Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang kami cintai, pada kesempatan pagi hari ini kita semua akan belajar tentang hari akhir, di mana pelajaran ini khusus untuk kelas 5 bab ke-7 atau bab kedua di semester 2 ini. Tapi sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memberi kemudahan dalam pemahaman kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang kami cintai, kita ketahui bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia itu mengalami 5 proses alam, keberadaan alam. Yang pertama yaitu adalah alam ruh. Jadi sebelum manusia lahir, Allah sudah menaruh kita semua di dalam alam ruh. Setelah itu kita masuk ke alam kandungan, yaitu di mana kita dikandung oleh ibu kita selama 9 bulan. Setelah lahir, kita akan masuk di dalam alam dunia, yaitu alam yang kita alami pada saat ini. Berikutnya, setelah kita masuk ke dalam alam dunia, kita akan meninggal dan masuklah kita ke dalam alam kubur. Di situ nanti kita akan ditemui oleh 2 malaikat, yaitu Mungkar dan Nakir, untuk menanyai amal-amal kita atau menanyai tentang kehidupan kita di dunia. Selanjutnya, nanti setelah alam kubur, kita akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, yaitu di alam akhirat, untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita yang ada di dunia ini. Kalau kita melakukan amal kebaikannya banyak, maka kita insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan ketika kita banyak melakukan amal kejelekan, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lah, apa sih hari kiamat itu? Apa sih hari akhir? Hari kiamat itu sama dengan hari akhir, yaitu hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya. Jadi semua yang ada di dunia ini, termasuk hewan, tumbuhan, manusia, bangunan-bangunan alam dunia, planet, semuanya itu akan hancur besok pada waktunya yang disebut di hari kiamat. Lah, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, yaitu kita harus percaya dan harus meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya hari kiamat pasti akan terjadi. Kapan terjadinya tidak ada yang mengetahui, yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh bersiap-siap dan kita harus yakin kalau itu memang benar terjadi. Meyakini hari akhir itu termasuk dalam rukun iman. Ada yang tahu rukun iman keberapakah? Ya, betul. Rukun iman yang kelima. Hari kiamat atau hari akhir tadi itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu matinya seseorang atau rusaknya sebagian alam, seperti ketika terjadi bencana alam, tsunami, banjir bandang, tanah longsor. Itu adalah termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil, di mana rusaknya alam tapi sebagian, ketika tsunami dulu di Aceh,
berarti yang rusak di bagian Aceh. Ketika ada tanah longsor di daerah mana, yang terjadi longsor cuma daerah itu, atau yang rusak cuma daerah itu saja. Jadi sugro itu sebagian kecil yang rusak. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kalau kiamat kubro artinya adalah kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta dan seisinya. Jadi dunia ini semuanya akan hancur binasa, itu namanya kiamat kubro. Berikut adalah tanda-tanda kiamat. Yang pertama adalah tanda-tanda kiamat kecil. Kiamat kecil tanda-tandanya munculnya berbagai fitnah. Jadi fitnah nanti banyak sekali terjadi. Banyaknya bermunculan nabi-nabi palsu. Sekarang sudah banyak orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Padahal kita ketahui nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Yang berikutnya, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Jadi banyak orang yang berbohong itu sudah menjadi hal yang biasa, dan banyak sekali orang yang memberikan kesaksian yang palsu. Yang keempat yaitu berbuat riba. Banyak sekali riba, yaitu memberikan kelebihan dalam hutang piutang atau sebagainya, itu riba. Yang berikutnya, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sudah kita ketahui sekarang banyak sekali anak-anak yang tidak menghormati kepada orang tuanya, anak-anak yang membantah kepada orang tuanya, anak-anak yang berani menentang kepada orang tuanya. Sungguh sangat terlalu, naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua tidak menjadi anak-anak yang seperti itu, ya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Yang pertama adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Jadi yang biasanya matahari terbit dari sebelah timur, nanti pada waktu kiamat matahari akan terbit dari sebelah barat. Munculnya Dajjal. Siapa itu Dajjal? Dajjal adalah raksasa yang bermata satu, dan di keningnya atau di jidatnya ada tulisan kafaro. Dia akan muncul dan menyesatkan umat manusia. Ketiga, turunnya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa dan turunnya Imam Mahdi. Nabi Isa ini besok akan memerangi Dajjal, karena Nabi Isa ini masih hidup, diangkat oleh Allah ke langit. Untuk berikutnya yaitu keluarnya Ya'juj Ma'juj. Kalau Ya'juj Ma'juj ini adalah kurcaci yang memiliki ciri-ciri telinganya sangat panjang. Ketika tidur, yang satu bisa dibuat alas dan yang satu bisa dibuat selimut. Itu adalah Ya'juj Ma'juj. Jadi segerombolan kurcaci yang akan menghabiskan desa atau tempat yang mereka lewati. Berikutnya kelima adalah munculnya binatang melata di bumi yang dapat bicara. Jadi besok akan muncul hewan yang dapat berbicara. Munculnya dukhon atau awan debu asap di timur dan barat. Terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Tahapan di akhirat, setelah nanti kita meninggal, semua orang itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari manusia yang pertama sampai dengan manusia yang terakhir. Lah tahap-tahapannya yaitu pertama, hari kebangkitan atau yang disebut Yaumul Ba'ats. Setelah dibangkitkan, kita akan dikumpulkan oleh Allah di tempat yang namanya Yaumul Mahsyar, hari berkumpul di padang mahsyar. Yaitu setelah kita di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah, kita akan dihitung amal baik dan amal buruknya, yaitu didengar dengan Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal.
Setelah itu kita nanti masuk ke dalam yaumul mizan. Setelah dihitung, kita akan ditimbang amal baik dan amal buruk kita. Ketika kita banyak amal baiknya, maka kita insya Allah masuk surga. Dan ketika kita banyak amal jeleknya, maka kita akan dimasukkan neraka. Dan berikutnya yaitu hari pembalasan atau yaumul jaza, yaitu tadi yang baik akan dimasukkan ke dalam surga, yang jelek akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan di akhirat inilah hari yang sangat kekal, tidak ada kematian lagi seperti di dunia. Lah anak-anakku semua, ketika kita mengalami musibah atau melihat sesuatu musibah, maka kita ucapkan kalimat tarjih. Lah bagaimana dengan kalimat tarjih itu? Kalimat tarjih yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Jadi ketika kita kena musibah atau melihat musibah, maka kita mengucapkan kalimat tarjih. Adapun hikmah beriman di hari akhir, yang pertama, memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas karena Allah. Kedua, selalu berhati-hati dalam bertindak. Ketiga, memperbanyak ibadah. Keempat, berusaha menjadi lebih baik dan istiqomah. Dan kelima, menunjukkan perilaku terpuji. Semoga kita semua dapat hikmah dari beriman pada hari akhir ini. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa anak-anakku semua untuk melakukan sholat, karena sholat itu adalah kewajiban bagi kita semua sebagai umat Islam. Dan jangan lupa juga membantu orang tua. Cukup sekian dari Bapak Guru, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.